tanpa sadar pelayanan yang saya lakukan cuma bisa dibilang jatuh ke dalam satu performance begitu. Saya mau tampilkan apa untuk didengar jemaat. Oke, selamat pagi semuanya, dan kita bersyukur kalau misalnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk kita baca firman, untuk kita ngobrol-ngobrol, dan kita akan melihat satu topik pada pagi hari ini, yaitu topik kejenuhan di dalam pelayanan. Jadi ini semuanya adalah hamba-hamba Tuhan yang udah melayani, baik itu di dalam persekutuan mahasiswa, atau di gereja, atau dimanapun. Dan kita akan melihat mengenai satu topik yang sering kali dibicarakan oleh banyak orang, banyak gembala, banyak para hamba Tuhan, yaitu topik mengenai kejenuhan. Dan nanti kita akan melihat, membaca kebenaran firman Tuhan, dan juga kita akan melihat apa yang bisa kita aplikasikan. Oke, kita akan melihat pertama-tama dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca dari 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Saya akan bacakan dari ayat 1. Oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Oleh karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan dulu sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang telah memanggil kami
untuk masuk ke dalam pelayanan yang begitu luar biasa, pelayanan yang agung, pelayanan yang mulia ya Tuhan. Dan kami berterima kasih ya Bapa, kalau misalnya kami boleh dipercayakan untuk menjadi rekan Allah di dalam kerajaan-Mu. Tuhan, berkati waktu kami bersama-sama pada pagi hari ini. Biarlah kiranya perenungan kami boleh memuliakan Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan Kau yang terus bekerja di dalam kehidupan pelayanan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Menarik sekali, Rasul Paulus mengatakan 2 kali sebetulnya di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ini, dikatakan bahwa dia tidak tawar hati. Oleh karena kemurahan Allah, ayat 1, kami telah menerima pelayanan itu. Karena itu kami tidak tawar hati. Kemudian di 2 Korintus pasal yang keempat, di bagian yang terakhir juga, kita baca sekali lagi bahwa kami tidak tawar hati di ayatnya yang ke-16. Kenapa Paulus bicara mengenai 2 hal ini berturut-turut di dalam satu pasal? Karena terus terang, kalau misalnya kita coba membayangkan pelayanan dia pada waktu itu, tentunya ada banyak hal yang ingin membuat dia pada akhirnya give up. Banyak hal yang membuat dia mungkin mengatakan bahwa this is not worth it. Karena ini adalah pelayanan yang pada akhirnya membuat dia menjadi tawar hati. Membuat dia mungkin menjadi pada akhirnya tidak lagi peduli, tidak lagi ada semangat, tidak ada lagi excitement di dalam pelayanan, dan pada akhirnya mungkin dia mencoba untuk dia mundur, dan bahkan dia tidak mau peduli lagi terhadap apa yang Allah sudah percayakan kepada dia. Tetapi dia katakan apa? Dia katakan bahwa dia tidak tawar hati. Nah pertanyaannya, kenapa dia bisa katakan seperti itu? Bahwa dia tidak tawar hati. Di bagian ini, kita akan melihat bagaimana sebetulnya di 2 Korintus pasal yang ketiga, Paulus sudah bicara juga banyak hal mengenai bagaimana pelayanan yang dia lakukan adalah pelayanan yang mengubah kehidupan orang. Mengubah kehidupan orang, loh. Kalau misalnya kita coba berubah, tentunya ini bukan hal yang gampang, bukan? Coba saya kepengen tahu juga ketika kita masuk ke dalam wabah pandemi, contohnya, ketika kita masuk ke dalam situasi di mana kita ada social distancing atau di mana kita lebih banyak di rumah, ada banyak hal yang berubah di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau coba lihat berapa banyak yang berubah, mungkin itu hanya sebagian kecil. Tetapi pelayanan yang dilakukan oleh Paulus itu adalah pelayanan yang mengubah kehidupan orang 100%. Dan itu yang terjadi. Oleh karena itu, dia katakan dia tidak tawar hati. Kenapa dia tidak tawar hati? Karena dia tahu apa yang dia lakukan itu adalah mengubah kehidupan orang. Dan bukan hanya mengubah kehidupan orang pada kehidupan yang sekarang ini di dalam dunia, tetapi mengubah kehidupan orang untuk selama-lamanya di dalam kekekalan. Dan itu yang kita harus ingat terhadap pelayanan yang kita lakukan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pekerjaan utama kita ialah kita mengubah orang. Kita mengubah orang untuk menjadi semakin lama, semakin serupa seperti Tuhan Yesus. Kita mengubah orang untuk membuat orang-orang semakin pas, semakin mantap, semakin cocok untuk tinggal di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu pelayanan kita. Dan itu juga yang terjadi ke dalam kehidupan Paulus, kalau kita lihat. Bagaimana dia mengatakan, di dalam beberapa ayat yang tadi kita baca, di 2 Korintus pasal yang keempat, dia katakan apa? Dia katakan bahwa harta yang kami punya ialah harta di dalam bejana tanah liat, di ayat 7. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak tinggal sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi ialah berbagai macam hal yang membuat Paulus semakin hari, semakin tahu bahwa dia itu adalah mungkin dia manusia yang biasa dan mungkin dia sudah di dalam poin di mana dia mau give up.
Karena apa? Karena sudah tawar hati, ada begitu banyak pencobaan, ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan dia, and he is ready to give up. Tetapi apa yang dia katakan? Dia katakan bahwa apa yang terjadi di dalam dunia ini itu mengubah kehidupan dia. Dan dia tahu bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan ini juga adalah sesuatu yang mempersiapkan dia untuk kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu dia katakan bahwa apa? Dia katakan bahwa di ayat 14, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama, dan Dia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab itu semuanya yang telah terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, berhubung dengan semakin banyaknya orang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati. Dia tahu bahwa Yesus yang telah bangkit dari kematian, yang akan membangkitkan dia juga dari kematian. Dia tahu bahwa dia akan bersama-sama dengan Yesus nanti di dalam kekekalan. Oleh karena itu dia tahu juga bahwa kasih karunia yang telah dia terima, itulah kasih karunia yang menyebabkan semakin banyaknya orang untuk mengucap syukur di dalam kemuliaan Allah. Jadi kasih karunia yang dia sudah terima adalah kasih karunia yang dia sebarkan, dan kasih karunia itu juga yang membuat banyak orang pada akhirnya datang percaya kepada Yesus. Oleh karena itu dia katakan dia tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah dia, semakin lama semakin merosot, namun manusia batiniah diperbaharui sehari lepas sehari. Itu sesuatu yang luar biasa menurut saya bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, untuk kita diingatkan. Apa sih sebetulnya pada akhirnya yang membuat kita melayani Tuhan? Kita bukan melayani Tuhan untuk kita mengerjakan program. Kita melayani Tuhan bukan hanya sekedar untuk memenuhi jadwal dari sebuah gereja atau sebuah persekutuan. Kita melayani Tuhan bukan karena hanya sekedar mengisi kehidupan kita, yang mungkin yang tadinya harusnya kita hidup sebagai seorang insinyur atau seorang pengusaha dan lain sebagainya. Tetapi karena Tuhan memanggil kita, maka kita ikut di dalam pelayanan, masuk sekolah teologi dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya kita pikir bahwa kita mengikuti Tuhan. No, kita bukan hanya sekedar itu. Tetapi kita itu mengikuti Tuhan karena kita tahu bahwa kita sedang mengubah kehidupan orang-orang yang kita layani. Dan bukan hanya itu saja, tetapi kita juga sedang mengubah kehidupan kita. Sehingga kita tidaklah hanya sekedar fix mata kita di dalam apa yang terjadi di dalam kehidupan ini, tetapi kita fix mata kita ke dalam sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Karena apa? Karena apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang, pada akhirnya, itu akan semakin lama semakin merosot. Badan yang tadinya kuat, sekarang semakin lama semakin nggak kuat. Rambut yang tadinya hitam semuanya, sekarang mulai ada putihnya, bukan? Dan ada banyak hal yang pada akhirnya kita rasakan bahwa kita nggak kuat dan kita melemah. Tetapi itu bukan isunya di situ. Pelayanan bukan adalah memperkuat kita, pelayanan adalah bukan memperkuat gereja, tetapi pelayanan itu adalah mengubah kehidupan orang-orang yang kita layani. Mengubah kehidupan kita juga. Pertanyaannya sekarang ialah, apakah kehidupan kita sudah menjadi kehidupan yang dirubah? Belum. Apakah semakin kita melayani Tuhan, kita semakin melihat bahwa diri kita itu lebih fit, lebih siap untuk masuk ke dalam kekekalan? Apakah orang-orang yang kita layani, kita bisa melihat perubahan di dalam kehidupan orang-orang tersebut sebagai orang-orang yang semakin lama, semakin fit di dalam kekekalan? Oleh karena itu, Paulus katakan dia tidak tawar hati. Karena dia tahu pelayanan yang dia lakukan itu adalah pelayanan yang mengubah kehidupan orang. Pelayanan yang dia lakukan adalah pelayanan yang mengubah kehidupan dirinya sendiri. Pelayanan yang dia lakukan adalah pelayanan yang mempersiapkan orang masuk ke dalam kekekalan. Itulah yang membuat dia tidak tawar hati. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita pada akhirnya sekarang ini setelah sekian tahun melayani Tuhan, baik sebagai hamba Tuhan di gereja maupun di persekutuan, ada begitu banyak dari kita mungkin yang mengatakan, ih Tuhan, saya udah tawar hati. Saya udah tawar hati dan saya siap untuk give up, saya siap untuk tinggalkan pekerjaan pelayanan ini, dan saya siap untuk mungkin switch
pekerjaan yang lain. Let me just tell you, Rasul Paulus di sini, dia pun juga siap untuk give up semuanya. Karena penderitaan yang dia lalui ini jauh lebih berat. Tetapi dia katakan apa? Dia tidak tawar hati. Kenapa? Karena dia tahu bahwa pelayanan yang dia lakukan adalah pelayanan mengubah orang, mengubah dirinya, dan pelayanan juga yang mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam kekekalan. Ini pelayanan yang sangat exciting menurut saya. Pekerjaan yang paling exciting. Karena kalau misalnya kita mencoba mengubah orang, sekali lagi ya, ada begitu banyak perusahaan yang mencoba mengubah orang dengan berbagai macam cara, dengan menawarkan produk-produk tertentu. Tetapi rata-rata, kalau misalnya kita lihat, produk-produk itu hanya akan sekedar dipakai oleh orang tersebut dalam jangka waktu yang singkat. Tetapi bayangkan, ketika kita menawarkan dan kita bisa membuat orang yakin bahwa kehidupan dia itu adalah kehidupan yang harus berubah di dalam Kristus, maka kita mengubah kehidupan orang untuk selama-lamanya. Dan itulah yang harus kita ingat ke dalam diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan ialah untuk mengubah kehidupan orang untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, be excited dan tetap untuk kita melayani Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita mengenai betapa pentingnya kita untuk melayani Tuhan. Dan saya sekarang akan coba untuk buka ruang interaksi, di mana di sini ada Pendeta Novian, ada juga Pendeta Harris, atau saya boleh bilang pendeta, betul kan ya pendeta ya, atau belum? Belum. Belum, oke. Calon. Dan nanti kita akan coba interaksi, begitu loh. Baik itu dari firman Tuhan maupun dari contoh-contoh kehidupan yang ada. Silakan di-unmute mic-nya, dan kalau kalian ada komentar atas apa yang tadi kita baca atau yang tadi kita renungkan, silakan bicara sekarang. Thank you Pak Kian buat sharing firman-nya ya. Memang beberapa waktu yang lalu memang sempat merasakan itu sih, kejenuhan dalam pelayanan. Tadi kan di awal saya juga sempat sharing di awal-awal pandemi ini, jenuh sekali karena sekalipun kegiatan gereja banyak berkurang, tapi karena pandemi terbatas untuk pengkhotbah tamu, jadi otomatis setiap minggu itu saya pasti khotbah Minggu dan khotbah Rabu begitu. Dan di satu titik itu di bulan September, di Agustus September begitu, itu udah bener-bener ngerasa aduh jenuh sekali gitu. Melelahkan seperti itu. Ya walaupun kegiatannya cuma 2 itu, tetapi kegiatan lain kan nggak hilang ya, dalam arti menghubungi jemaat, kunjungan baik WA atau telepon itu kan tetap berjalan. Tapi yang jelas di masa-masa itu saya merasa lelah, jenuh gitu. Saya baru sadari itu, kenapa sih saya lelah, kenapa sih saya jenuh. Saya baru sadari itu ya kurang lebih 3-4 bulan terakhir lah, di awal-awal tahun ini. Ada yang salah dengan ekspektasi saya. Dalam pelayanan itu ekspektasi saya adalah jadi tiap kali persiapan pelayanan itu yang saya pikirkan adalah apa yang saya mau sampaikan buat jemaat. Udah mau Rabu nih, saya mau ngomong apa nanti? Balik lagi, lanjut lagi, udah mau Minggu, saya mau sampaikan apa nanti? Udah mau Rabu gitu lagi mikirnya, saya mau sampaikan apa nanti buat jemaat? Terus seperti itu. Tanpa sadar, pelayanan yang saya lakukan cuma bisa dibilang jatuh ke dalam satu performance begitu. Saya mau tampilkan apa untuk didengar jemaat hari Rabu nanti atau hari Minggu nanti. Dan saya nggak aware bahwa saya belum makan. Saya nggak kasih waktu yang cukup untuk dengar suara Tuhan buat saya sendiri begitu. Maka tadi yang Pak Kian sampaikan, di awal kan tadi yang Pak Kian sharingkan kan cukup banyak mengubah jemaat, mengubah orang begitu. Saya tunggu, kapan mengubah dirinya? Oh, ada juga. Saya pikir itu jadi kuncinya sih yang membuat saya merasa jenuh, merasa lelah, karena memang saya menempatkan ekspektasi saya keliru begitu. Saya lebih banyak kasih waktu untuk memikirkan, gue mau sampein apa nih buat jemaat. Hari Rabu nanti gue mau ngomong apa, Minggu nanti gue mau ngomong apa.
Sedangkan saya nggak memberi waktu cukup untuk mendengar Tuhan mau ngomong apa buat saya begitu. Dalam hidup saya apa yang Tuhan mau sentuh, apa yang Tuhan mau obrak-abrik begitu, apa yang Tuhan mau teguhkan, mungkin apa yang Tuhan mau hibur dalam hati saya. Saya nggak kasih waktu yang cukup untuk mendengar suara Tuhan buat saya sendiri. Dan ya di situ saya menyadari kita nggak bisa memberi kepada jemaat apa yang kita nggak punya gitu kan ya. Sehingga ya akhirnya saya jatuh dalam kejenuhan itu begitu. Ya bersyukurnya ya lewat kelas-kelas, lewat diskusi begitu, ya Tuhan memberikan kesadaran itu sih. Memberikan lebih aware lah bahwa ya saya nggak cuma memberi makan dalam pelayanan ini, bukan cuma saya yang melayani jemaat, tetapi saya juga harus memberi diri saya dibentuk, dilayani oleh Tuhan begitu. Itu sih satu hal yang saya sadari penyebab kejenuhan saya, dan bagaimana saya mengatasinya sekarang setelah ada kesadaran itu, ya memang saya harus kasih waktu yang cukup juga untuk mendengar suara Tuhan buat saya sendiri. Seperti itu sih. Iya, betul. Dan bukan hanya di masa pandemi menurut saya, tetapi juga secara umum ya, secara umum begitu. Kita sebetulnya sebagai hamba-hamba Tuhan, kita kembali ke dalam hal yang sangat-sangat basic, yaitu bagaimana di dalam hubungan kita dengan Tuhan pada akhirnya. Karena sekali lagi, tanpa ada kehidupan doa yang cukup, tanpa ada kehidupan doa yang sehat, tanpa ada kehidupan membaca dan bergaul dengan Tuhan di dalam pembacaan firman begitu yang sehat, pada akhirnya kehidupan pelayanan itu adalah menjadi sesuatu yang hanya sekedar pekerjaan. Betul. Dan bukan sesuatu yang memang kita betul-betul inginkan. Karena kita tidak tahu gitu loh, pada akhirnya apa yang kita kerjakan itu hanya sekedar tick in the box boleh dikatakan. Karena ini yang harus saya kerjakan sebagai saya sebagai seorang gembala atau saya sebagai seorang pemimpin persekutuan. And that's it. Tanpa kita sadar sebetulnya itu adalah sesuatu yang sangat organik begitu ya, sangat holistik. Dan kita nggak bisa hanya sekedar katakan bahwa iya saya udah kerjakan itu satu hal, tick in the box, tick, tick, tick begitu loh. Dan pada akhirnya itu akan membuat sebuah kejenuhan. Jadi sekali lagi kembali kepada sesuatu yang sangat sederhana dan sangat fundamental, itu tuh pada akhirnya yang membuat kita bisa berjalan secara long run, ya, secara long run. Saya selalu ingat kalau karena saya tinggal di Australia, kita sering melihat orang itu jalan kaki dengan di jalan begitu ya, jalan kaki di trotoar itu dengan cara yang berbeda-beda, ya. Kalau orang Asia yang tinggal di sini, itu jalannya biasanya cepat, gitu. Jalannya cepat karena mungkin kebiasaan cepat di Asia, gitu ya. Apalagi kalau orang-orang dari Hong Kong, dari Singapura, itu jalannya cepat sekali biasanya. Dan kita tahu begitu kalau misalnya orang-orang itu, oh ini orang dari Asia nih, jalannya cepat sekali, ya. Tapi kalau misalnya kita lihat orang yang orang Eropa, orang bule dan lain sebagainya, itu jalannya lebih santai, begitu loh. Jalannya lebih santai. Dan ternyata saya lihat ini juga menjadi sesuatu yang nyata di dalam kehidupan praktis, jadi dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Terus terang, maksudnya orang-orang bule di sini adalah orang-orang yang jauh lebih santai kerjaannya. Orang-orang Asia adalah lebih hard worker di sini kerjaannya. Nah, tapi satu hal yang saya perhatikan juga, orang Asia itu rata-rata walaupun dia kerja keras, walaupun dia hard worker, tetapi seringkali sering kolaps di dalam waktu yang singkat. Sering kolaps di dalam waktu yang singkat. Jadinya, sebelum usia pensiun, itu rata-rata udah kolaps. Apakah itu mungkin pensiun dini, ataukah mungkin itu adalah mundur dari pekerjaan. Tetapi orang bule itu adalah jauh, walaupun dia lebih santai, tetapi dia adalah jauh lebih bisa memanage energinya dia. Begitu loh. Jadi dia bisa berjalan dengan long run, dan dia tahu kapan waktu istirahat, dia tahu kapan waktunya untuk dia nggak kerjakan hal-hal tertentu yang harus dia kerjakan, tetapi dia bisa berjalan dengan long run, dan rata-rata stretch-nya itu jadinya lebih jauh, lebih panjang. Ya, ngerti ya jadinya ya. Dan ini yang saya pelajari juga, maksudnya. Sebagai orang Asia, seringkali kita kepingin mengerjakan sesuatu cepat, dan sesuatu
dengan efektif dan lain sebagainya. Tetapi kita lupa mengenai istirahat, kita lupa mengenai sabat, kita lupa mengenai bergaul dengan Tuhan, kita lupa mengenai untuk kita rehat dan kita pause begitu dari semua yang kita lakukan, dan untuk merenungkan dan untuk refleksi. Nah, refleksi itu adalah salah satu hal yang penting sekali saya pikir di dalam pelayanan. Dan itu perlu dilakukan secara berkala. Baik itu di dalam ketika kita bekerja ya, ketika kita tidak sedang cuti, kita perlu itu untuk stop dan kita melakukan refleksi. Dan kalau perlu kita catat di dalam sebuah jurnal, apa saja yang kita udah kerjakan, keberhasilan apa di dalam Tuhan tentunya, bagaimana kita bisa bermegah, baik kita bermegah di dalam Tuhan, kegagalan apa yang kita juga lakukan di dalam 1 minggu terakhir atau di dalam 1 bulan terakhir. Itu perlu kita lakukan. Dan ketika kita bisa rehat, kita bisa stop, kita bisa merefleksikan, pada akhirnya kita bisa jalan secara long run. Dan itu yang kita inginkan. Saya yakin nggak ada dari kita yang kepingin hanya sekedar kerja keras, dan kemudian 50 tahun, 60 tahun crash langsung. Ya, tetapi kita kepingin kita untuk bisa long run, dan pada akhirnya kita bisa terus melayani Tuhan, bahkan kalau bisa terus melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Gitu. Ya. Mungkin itu kali satu refleksi dari saya kali ya. Jadi bagaimana untuk kita bisa memanage energi kita gitu loh. Nah, dan sekali lagi kembali ke dalam hal-hal yang sangat basic sekali, yaitu untuk merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan itu bisa terlihat di dalam kehidupan jemaat kita. Ketika kita punya hidupan yang sehat secara fundamental, itu bisa terlihat secara langsung di dalam kehidupan jemaat kita. Kurang lebih begitu kali ya yang saya bisa tambahin. Nggak tahu, dari Haris ada hal yang lain yang mau ditambahkan? Ya, pada prinsipnya sih mungkin mirip lah ya. Ketika relasi dengan Tuhan yang mulai longgar, ya main jalan aja semua, nggak ada waktu buat mikir, buat refleksi. Itu biasanya ya kadang-kadang ada agak-agak kacau sih. Gitu kan, ya jadi jalannya kayak ya harus dijalanin gitu aja. Jadi kalau kita momen-momen dengan Tuhan semakin dekat, terus rasain pelayanannya itu beda gitu. Lebih menguatkan, terus katanya dikuatkan, diri sendiri juga dikuatkan gitu loh, sebelum menguatkan, kita menyampaikan ke orang lain. Betul. Bahkan di dalam hal-hal yang sangat sederhana aja, misalnya ketika kita mempersiapkan khotbah contohnya ya, mungkin kita bisa belajar bahwa bagaimana khotbah yang efektif dan powerful itu adalah khotbah yang pertama kali berbicara kepada kita. Ya, betul nggak? Saya yakin kita semua percaya hal itu. Ketika firman itu berbicara secara powerful ke dalam kehidupan kita, maka pada saat itu khotbah kita akan jauh lebih powerful. Karena apa? Karena kita sendiri telah merasakan, kita telah merefleksikan. Jadi bukan hanya sekedar to do another thing gitu loh, on the job list, tetapi ini betul-betul adalah sesuatu yang memang kita mau sampaikan. Karena ini adalah sesuatu yang penting yang perlu kita sampaikan kepada jemaat kita. Ya. Jadi sekali lagi kembali kepada hal yang fundamental, dan juga mengenai masalah sabat itu adalah sesuatu yang perlu sekali lagi saya tekankan. Memang kita adalah manusia yang saya sendiri, saya harus mengakui saya adalah orang yang sulit untuk diminta istirahat. Gitu. Karena saya kepingin mengerjakan sesuatu. Saya orangnya adalah task oriented dibandingkan dengan reflective oriented begitu ya. Lebih kepada task oriented. Jadi saya selalu ingin mengerjakan sesuatu. Saya selalu ingin melakukan sesuatu. Kalau saya diam, saya itu merasa ada something wrong gitu dengan diri saya. Oke? Dan itu juga yang terjadi seringkali di dalam kehidupan kita juga. Apa nih the next thing yang saya harus kerjakan gitu ya. Tanpa saya sadar bahwa saya sendiri adalah manusia yang terbatas yang memerlukan juga istirahat. Dan bagaimana kita bisa beristirahat di dalam Tuhan, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bukan meninggal ya, tetapi maksudnya istirahat di dalam Tuhan, dengan kita bisa merefleksikan firman Tuhan, dengan kita bisa melihat apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita.
itu akan mengubah kehidupan pelayanan kita. Hal-hal yang basic, hal-hal yang basic. Ada lagi yang mau tambahkan? Atau ada yang kepingin komen atau apa? Silakan. Bisa di-unmute dulu kali. Di sisi lain mungkin juga ya mungkin nggak semua gereja sih, tetapi kan bisa ada orang-orang tertentu di gereja gitu yang punya ekspektasi ke rohaniwannya. Kalau rohaniwannya nggak ngapa-ngapain gitu kayaknya makan gaji buta gitu. Jadi saya pikir di sisi lain saya rasa perlu juga secara sengaja memberitahukan, menjelaskan ke jemaat begitu ya, bahwa waktu-waktu seperti ini penting untuk kita rohaniwan, bukannya kita males-malesan gitu, tetapi ya ibaratnya baterai kita sedang isi ulang begitu, kita sedang di recharge untuk bisa di dalam melanjutkan aktivitas ke depan itu orientasinya nggak keliru, lalu energinya terus diperbaharui begitu ya. Bersyukurnya sih di sini pelan-pelan ke pribadi-pribadi, khususnya beberapa pemimpin jemaat bisa menerima begitu. Ketika saya jelaskan, karena di masa pandemi ini kan sempat tuh ada wacana waktu di akhir-akhir tahun lalu, kegiatan persekutuan kita mulai lagi yuk, di mana persekutuannya itu lengkap begitu, dari pemuda, wanita, pria begitu. Nah kalau 3 ini jalan lagi, rohaniwannya saya sendiri mabok begitu kan. udah ada wacana begitu dimulai lagi itu. Saya bilang ke mereka, ke pengurusnya sih, boleh nggak kegiatan persekutuan fokus dulu di persekutuan doa Rabu, karena kondisinya kalau ini jalan semua, fokusnya di saya, nanti saya nggak bisa maksimal, tentu kan kita nggak berharap begitu. Nah, jadi tolong ajak jemaat bagian masing-masing untuk ke persekutuan doa Rabu begitu. Ya bersyukur sih bisa mengerti begitu, dan memang kehadiran di Rabu malam itu bertambah karena online juga sih ya, jadi memang lebih banyak yang bisa akses. Tapi ya balik lagi ke yang poin awal saya, perlu juga sih untuk menyampaikan ke jemaat, memberikan pengertian bahwa ini satu hal yang perlu penting gitu untuk rohaniwan. Ya mungkin lihat-lihat jemaat juga kali ya, yang bisa diomongin dulu yang mana dari antara pemimpin-pemimpinnya. Betul. Karena mungkin bisa jadi info sensitif juga sih buat mereka. Betul. Ini semuanya adalah proses pembelajaran lah maksudnya ya. Yang perlu dilakukan, maksudnya kita tentunya tahu bahwa mungkin nggak banyak orang bisa mengerti hal ini, tetapi saya rasa kepada orang yang bisa mengerti hal ini, kita akan melakukan pendidikan dan pembelajaran gitu kepada mereka. Bagaimana kita bisa mendidik mereka, membuka firman Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dan saya yakin ketika firman Tuhan dibuka itu, pada akhirnya itu ada sesuatu yang luar biasa terjadi, ada sesuatu yang magical terjadi. Karena apa? Karena Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan orang yang membuka firman, dan orang itu juga bisa sadar begitu loh. Jadi kita doakan supaya orang-orang yang ada di sekitar kita, para pemimpin, majelis bisa mengerti hal ini, dan kita juga bisa mempraktekannya gitu loh pada akhirnya. Salah satu yang saya selalu ingatkan kepada diri saya ialah bahwa di dalam ketika kita kerja dengan sekuat tenaga, kita kerja dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika kita melakukan hal itu dengan sungguh-sungguh, ketika kita kerja, maka kita akan memberikan contoh kepada orang-orang yang kita layani bahwa kita memang serius di dalam pelayanan ini, gitu ya. Jadi nggak main-main. Ketika kita mempersiapkan khotbah, kita mempersiapkan khotbah yang sebaik mungkin. Ketika kita melayani orang, membesuk orang, kita melakukan itu dengan sepenuh hati. Ketika kita istirahat pun, kita melakukan itu dengan benar, maka orang pun akan melihat bahwa memang sungguh-sungguh, bahwa kita itu bukan hanya sekedar malas-malesan, tetapi kita memang betul-betul istirahat. Gitu. Dan istirahat di dalam Tuhan itu adalah istirahat yang tentunya berfokus kepada Tuhan. Nggak mungkin, gitu. Maksudnya nggak berfokus kepada Tuhan. Bagaimana caranya?
dan kita bisa berikan contoh kepada mereka. Ya. Jadi sekali lagi saya setuju ini semua adalah mengenai pembelajaran, ini semua adalah mengenai pendidikan, dan pada akhirnya kita memberikan contoh kepada mereka gitu ya. Apa artinya istirahat tersebut yang perlu dilakukan, bukan hanya oleh kita tetapi juga oleh mereka juga. Ada hal lain yang mungkin ingin ditambahkan? Bagaimana kalau misalnya perubahan, tadi Novian sempat ngomong bahwa perubahan yang terjadi, yang diharapkan, itu nggak terlihat oleh kita, nggak terlihat oleh mata kita, mungkin juga terjadi sebetulnya perubahan, tetapi kita nggak pernah dikasih tahu, atau orang nggak pernah bilang ke kita bahwa ada perubahan, begitu ya. Bagaimana kalau misalnya itu terjadi? Bagaimana atau hal apa yang bisa membuat kita untuk terus keep on going di dalam pekerjaan pelayanan ini? Nah, satu hal menurut saya yang Rasul Paulus juga mengalami hal tersebut. Saya yakin perubahan yang terjadi dia nggak semuanya bisa lihat. Dia menulis surat ini kan, dia mana bisa melihat semua perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada saat itu dia nggak bisa prediksi, dia nggak bisa lihat. Tetapi dia tetap, karena dia tahu bahwa dari kesaksian, dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia dengar dari orang-orang yang ada di sekitarnya, ada perubahan yang terjadi gitu loh. Dia mendengar, dan dia juga mungkin nggak langsung begitu ya mendengar dari first source, tetapi dia mungkin mendengar dari second source, atau mungkin dia dengar juga dari orang-orang yang lain bahwa ada perubahan yang terjadi, dan perubahan itulah yang membuat dia untuk terus maju. Ya. Saya yakin kalau misalnya kita bisa mendengar perubahan itu adalah perubahan yang akan memberikan kekuatan kan kepada kita. Betul nggak? Ketika kita tahu orang yang kita layani berubah, wah, sepertinya digaji berapapun, nggak digaji pun gitu ya. Saya akan terus melakukan hal itu karena saya tahu ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang saya layani. Betul nggak? Ya. Nah, satu hal yang secara praktis yang sering kali saya lakukan, itu adalah memberikan ruang kepada orang-orang untuk memberikan kesaksian mengenai perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin baik juga kalau misalnya kita lakukan di dalam persekutuan-persekutuan doa, begitu ya, yang sifatnya lebih informal, yang sifatnya lebih nyantai, begitu, untuk memberikan ruangan bagi orang untuk memberikan kesaksian perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Ya. Saya sering sebut ini di dalam persekutuan kita itu sebagai mission moment, gitu ya. Perubahan apa yang terjadi di dalam kehidupanmu selama 24 jam atau selama 1 minggu terakhir. Dan itu keluar begitu. Dari refleksi pembelajarannya dia, dari refleksi firman Tuhan yang dia dengar, dari semuanya. Dan itu terintegrasi semuanya. Dan menurut saya itu pun juga memberikan kekuatan kepada kita. Gitu. Ya. Jadi seringkali kita nggak mendengar, kenapa? Karena kita nggak memberikan ruangan untuk orang untuk memberikan kesaksian, memberikan testimoni mengenai perubahan yang terjadi dalam kehidupan dia. Jadi berilah ruangan, begitu, berilah ruangan. Ya. Dan ketika kita memberikan ruangan, orang merefleksikan, dan pada akhirnya orang bisa memberikan kesaksian apa yang terjadi dalam kehidupan dia. Atau lah, mungkin itu saran praktis saya begitu ya, untuk memberikan ruangan kepada orang-orang untuk bisa bicara. Ada tanggapan dari yang lain? Atau mungkin kalian ada saran lain? Perubahan apa menurut kalian? Atau bagaimana caranya kita bisa memberikan atau bisa mendengar mengenai perubahan-perubahan ini? Saya termasuk yang butuh sih sebenarnya feedback sih dari jemaat sebetulnya. Cuman di sisi lain sangat jarang ya mendapatkan feedback itu. Iya, betul. Dan ruang tadi bukannya saya nggak rancang gitu, ada. Bahkan sekarang selama pandemi ini setiap Rabu itu memang sengaja itu disediakan. Jadi di persekutuan doa Rabu kami bentuknya sekarang agak beda karena kan modelnya
secara online begitu kan ya. Jadi secara waktu terbatas, durasi terbatas. Jadi modelnya adalah kami membaca satu bagian Alkitab, beberapa pasal sama-sama selama 1 minggu. Lalu di hari Rabu itu kami ketemu, ayo share dari pembacaan firman Tuhan selama seminggu ini, Bapak Ibu dapat apa? Begitu. Ini udah berjalan beberapa bulan, tapi yang cukup aktif, terbuka untuk share itu tidak sebanyak yang hadir. Begitu. Padahal kalau saya tanya ke pribadi, gimana ikut pembacaan Alkitab mingguan ini, dapat berkat nggak? Oh ternyata kalau pribadi, ditanya pribadi ada juga begitu. Oh kenapa nggak di-sharingin waktu hari Rabu malam, begitu dia jadi kesaksian buat yang lain juga, begitu kan. Ya kendalanya ada yang malu lah atau nggak bisa ngomong begitu ya. Cuman buat saya ya satu sisi oke, paling nggak tetap masih ada dapat feedback itu begitu. Nah cuman harus ditanya dulu begitu. Kalau dikasih kesempatan ruang begitu nggak semua siap ternyata. Dan ternyata kalau nggak ada sama sekali itu cukup mengganggu juga ya buat saya. Kalau nggak ada feedback. Betul. Ini gue dicuekin nih. Mereka lakukan nggak sih? Ya jadi kayak berasa nggak dianggap gitu. Yeah. Jadi baper. Ya. Padahal ya harusnya nggak perlu begitu. Ya perlu manage emosi juga sih supaya nggak jatuhnya ke baper gitu. Betul. Terjadi. Betul. Haris gimana, Her? Ya, tapi mungkin kalau bicara tentang ruang kesaksian kayak gitu ya, di forum ya rata-rata sama lah ya. Cuma mungkin rata-rata ya yang doyan ngomong ya pasti banyak ngomong gitu kan ya. Kadang nggak dikasih juga minta-minta mau ngomong kan. Ya kita ngarapin yang jalan-jalan ngomong bisa ngomong pun ya memang nggak mau ngomong gitu loh. Iya. Kan? Ya, kita kan di sini kalau Rabu kan kadang-kadang ada doa kelompok. Bahkan ada yang bilang, kalau doa kelompok saya nggak ikut deh doa Rabu hari ini, gitu kan? Iya. Supaya nggak ditanya-tanya mau sharing apa, gitu kan? Itu belum itu apa, cuma mau didoain apa, itu pun takut gitu. Iya, memang kita bisa mengerti lah budaya di Indonesia seperti itu kan, maksudnya kan bahwa sepertinya kegiatan-kegiatan gereja itu hanya diisi oleh orang-orang yang boleh dikatakan qualified begitu ya, atau pendeta, ataukah majelis dan lain sebagainya. Tapi mungkin menurut saya kita bisa sedikit kreatif sih. Jadi tentunya itu adalah dengan pengajaran, ya, dari pengajaran sekali lagi. Kita bisa memberitahukan ke mereka bahwa seperti yang Alkitab katakan bahwa panjatkanlah ucapan syukur begitu ya, panjatkanlah pokok-pokok doa, panjatkanlah permintaan dan lain sebagainya. Saya rasa itu adalah perintah yang diberikan bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan, bukan hanya kepada majelis, tetapi kepada semua jemaat begitu. Tetapi yang kedua menurut saya yang bisa kita lakukan itu adalah kreativitas untuk membuat mereka bisa berbicara gitu loh. Tentunya kita juga jangan terlalu muluk-muluk gitu dengan goal kita, tetapi bagaimana mungkin orang-orang yang biasa berbicara bisa kita dorong untuk bisa mendorong orang lain untuk bisa berbicara juga. Jadinya itu semuanya adalah ada tekniknya begitu ya untuk membuat orang bisa berbicara atau membuat orang bisa memberikan komentar. Jadi contohnya kalau misalnya kita nulis pertanyaan-pertanyaan untuk KTB atau apa, itu semuanya juga memerlukan teknik. Jadi tekniknya itu bukan hanya sekedar orang bisa menjawab ya atau tidak, tetapi bisa mengungkapkan lebih lagi apa pemikirannya. Menurut saya di dalam pembicaraan oral pun juga kita harus melakukan hal tersebut. Bagaimana kita bisa memancing pembicaraan itu supaya orang bisa memberikan komentar. Hal yang kedua yang saya selalu ingat, karena mungkin saya deal dengan banyak orang-orang yang jauh lebih muda ya, seperti mahasiswa di kampus dan lain sebagainya. Mereka juga adalah orang-orang yang nggak biasa bicara secara verbal. Jadinya, tetapi mereka bisa berbicara dengan apa? Dengan telepon. Ya, dengan telepon. Jadi saya berikan feedback atau meminta feedback kepada mereka melalui Google Form. Oke, jadi dengan Google Form itu saya rancang,
mengenai pertanyaan-pertanyaannya. Dan saya buat feedback itu berkala. Jadi mungkin kalau misalnya punya jemaat yang malu-malu atau masih muda dan lain sebagainya, rata-rata dari mereka nggak malu-malu kalau misalnya disuruh minta feedback secara secara teks begitu. Ya, jadinya mungkin kita harus kasih ruangan juga untuk mereka bisa memberikan feedback seperti itu. Oke. Jadi apakah itu pokok doa dan lain sebagainya, atau mungkin kita juga buat secara anonim. Itu pun juga bisa membantu mereka untuk memberikan ekspresi dengan bebas, gitu ya. Jadinya, mudah-mudahan tapi nggak abusive ya. Tetapi memberikan ekspresinya jauh lebih bebas, begitu. Oke. Itu beberapa saran aja mungkin untuk kita bisa memperoleh feedback yang lebih baik atau memperoleh feedback yang lebih banyak. Ya. Tapi ini semua tentunya memerlukan pembelajaran. Ya. Di kami pun juga di persekutuan, di ibadah, saya selalu biasanya setelah saya khotbah, saya selalu biasanya ada ruang tanya jawab, gitu ya. Tetapi yang tanya rata-rata itu aja gitu. Jadi itu nggak masih belum terbiasa untuk orang bertanya. Tetapi ketika ada orang-orang yang mulai bertanya, pada akhirnya yang lain juga berpikir bahwa kenapa bukannya gua begitu yang bertanya. Ya. Jadinya itu adalah sesuatu yang perlu kebiasaan juga lah. Ada komentar yang lain? Mungkin? Atau ada pertanyaan? Nah, kesulitan untuk mendapatkan komentar atau feedback tersebut itu pada akhirnya menjadi sesuatu yang harus kita terus gumuli. Jadi sekali lagi ya, kalau saya biasanya melihat feedback itu yang sangat berarti adalah dari kelompok kecil saya. Jadi kalau misalnya kalian ada di tengah sebagai hamba Tuhan, kelompok kecil di sekitar kalian yang paling kecil, lingkaran yang terkecil itu adalah majelis tentunya. Pemimpin-pemimpin, leaders, dan lain sebagainya. Ya. Jadi, menurut saya, yang paling bisa memberikan komentar yang blak-blakan, yang honest, yang jujur, itu adalah dari kelompok yang kecil. Ya. Dan saya harapkan memang begitu. Jadi kedekatan kita tentunya kita lebih dekat dengan orang-orang tersebut dibandingkan dengan kelompok yang lebih luar. Ya. Jadinya kita bina hubungan tersebut, kita build trust dengan orang-orang tersebut. Jadi katakan kepada mereka bahwa jangan ragu-ragu untuk mereka memberikan komentar kepada kalian. Kalian pun juga jangan ragu-ragu untuk memberikan komentar kepada mereka. Dan ketika trust itu build, pada akhirnya mereka bisa memberikan komentar yang jauh lebih leluasa dan memberikan masukan kepada kita yang berarti juga. Oke. Jadinya ya, dan tentunya yang di lingkaran yang jauh lebih luarnya itu adalah ya kalau saya lihatnya adalah bonus. Kalau misalnya saya bisa dapat komentar dari mereka, itu bonus lah buat saya. Tetapi komentar yang paling utama itu datangnya dari orang-orang yang ada di lingkaran kecil kita. Ya. Ada pertanyaan lain? Ada komentar lain mungkin? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Ini memang kita desain untuk tidak terlalu lama, supaya nanti kita bisa upload juga, kita bisa bagikan juga ke teman-teman yang lain yang mungkin nggak sempat tune in, nggak sempat ikutan pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bisa membantu mereka untuk mereka bisa memikirkan mengenai kejenuhan ini. Ya. Salah satu yang saya pikirkan ketika kita mengalami kejenuhan pas lagi pandemi seperti ini, itu ialah bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang tidak biasa kita lakukan. Ya. Jadi karena pandemi ini adalah sesuatu yang tidak biasa tentunya, jadi kita pun juga harus mencari solusi yang tidak biasa, begitu. Apa solusi yang tidak biasa? Mungkin kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang lain daripada yang biasa kita lakukan. Ya. Salah satu contohnya, bagaimana kita bisa mengakses mungkin rekaman-rekaman atau khotbah-khotbah yang mungkin kita nggak pernah dengar sebelumnya, yang bisa membantu kita. Atau mungkin kita bisa melakukan pembelajaran dengan kita membaca, dengan kita ikut kuliah online dan lain sebagainya. Saya yakin itu akan memberikan sesuatu yang lain begitu loh daripada waktu sebelum pandemi.
Dan saya harapkan itu yang bisa menjadi sesuatu yang kreatif yang bisa kita lakukan. Oke? Kalau misalnya nggak ada komentar lagi, saya berdoa dan kemudian kita akan stop recordingnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau misalnya Engkau terus menjaga kami sebagai hamba-hamba Tuhan, terus memberikan kepada kami keperluan kami. Engkau mencukupkan semuanya ya Tuhan, bukan hanya sekedar jasmani tetapi juga rohani. Terima kasih untuk kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kami, yang bersama-sama dengan kami di dalam perjalanan ini. Dan kami berdoa ya Bapak, biar akhirnya kami bisa dengan perseverance, dengan sudut pandang, atau melihat sesuatu yang long run, untuk kami terus bisa berjalan ya Tuhan, secara long run. Dan kami bisa terus bersama-sama berjalan dengan Kristus ya Tuhan. Tuhan tolong ajar kami untuk tidak tawar hati, seperti Rasul Paulus katakan, tetapi ajar kami Tuhan untuk melihat ini semuanya dari kacamata Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan, Engkau adalah Allah yang telah memanggil kami, Engkau adalah Allah yang telah membawa kami di dalam pelayanan ini, dan Engkau adalah Allah yang telah membukakan mata kami untuk melihat bahwa pelayanan yang kami lakukan ini adalah bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi ini adalah pelayanan yang mengubah kehidupan orang. Dan bukan hanya mengubah kehidupan orang secara sementara, tetapi ini untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau terus berkati kami dan berkati semua pekerjaan pelayanan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Thank you semuanya ya buat partisipasi. Saya akan stop dulu recordingnya sekarang.